Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Modpack Animatic Keju Expert. Mengingat kesalahan dari episode sebelumnya, di mana aku kayak kebanyakan ngoceh di awal episode. Jadi ya memang sini akan ku kasih lihat beberapa hal yang baru di dunia ini. Tapi sekarang aku bakal langsung aja masuk ke ini ya, daripada pakai lama-lama gitu ya. Dan perubahannya pertama kalian langsung lihat yaitu purification chambernya aku taruh di sini supaya dia ngambil energi dari sini aja. Nggak usah ngambil energi yang dari bawah sana ya. Karena itu energi khusus buat ini tempat kita ngeduplikat item. Ini juga aku lupa ada aku kasih tahu kayak ya. Ini udah aku pindahin ke atas biar cepet biar maksudnya bukan ngegenerate RF-nya lebih tinggi kalau nggak salah, tapi ya biar lebih cocok aja kalau misalkan ditaruh di atas daripada dia malah ditaruh di sini. Kalau misalkan mau ku tutup pakai atap gitu ya. Sama nanti akan ada lagi kok yang ada di sini yang akan kita bahas di episode ini. Kemudian ini juga aku ganti biar ya karena kebetulan mereka bisa terhubung biar lebih murah aja karena ini agak mahal yang Advanced Universal Cable ini. Kemudian nggak ada lagi sih perubahan yang berarti lagi di sebelah sini. Oh, yang itu sudah aku kasih water generator ya supaya bisa otomatis itu ngasih air. Dan menu kita hari ini itu kita ada namanya Java. Ini aku kurang tahu nih macam kue mungkin ya. Kemudian ada Bridge Onion. Ini juga kali lagi kurang tahu tapi mungkin macam bawang-bawangan juga sih ya. Dan dia itu kalau yang Java nih ya mirip si kue, ada powder, maksudnya ada tepung, ada telur gula yang kayaknya itu biasa ya untuk kue-kuean gitu, dan ada coklat dan orange pasti. Jadi Java. Kemudian ada bread onion. Nah, sini juga ada makanan lagi tambahan, tapi yang agak lebih kecil karena nutrisinya itu nggak sampai 2%. Ini ada banana nut bread ya, roti dengan pisang dan juga kacang. Menarik, bahkan nutrisinya hampir lengkap loh ya, cuman kurang vegetable atau kurang sayur aja. Makanya sini aku bikin grilled skewer. Jadi mana ya ini macam sate tapi sate sayuran gitulah ya. Dengan black pepper atau paprika, kalau nggak salah bahasa Indonesianya bawang bombay dan juga wortel ya pasti ya. Oke, sekarang langsung aja kita lanjut agenda utama kita. Semuanya itu udah kulit sebenarnya. Kalau dari episode sebelumnya kalian udah nyadar di bookmark ini. Dan agenda kita itu mungkin dari sini sampai sini kali ya. Mungkin kalian ngelihatnya banyak tapi sebenarnya cuma beberapa section aja. Mereka bakalan ku bikin barengan gitu istilahnya. Nah, yang pertama, karena kita butuh banget itu replicator, jadi aku bakal langsung saja bikin yang namanya generator. Jadi di sini itu ada, kalau di mechanism itu ada beberapa generator yang bisa dibikin. Yang kayaknya di sini sebenarnya ada generator, cuman jarang pakai. Immersive juga ada, tapi kayaknya nggak terlalu kuat. Ya, yang kupikir ya sudah kita pakai ini aja. Atro sama Tom Cruise dapat magic jadi nggak mungkin ada energi. Atro itu kurang bagus generatornya. Kalau mau yang benar-benar bagus itu di Nuclear Craft ya, tapi itu pembahasan nanti saja. Karena di sana ada reaktor yang bisa kita bikin. Nah, jadi aku bakal nyelesain dulu questnya. Nah, di sini kita sebenarnya udah nyelesain 2 quest seharusnya, 3 bahkan. Yaitu Advanced Solar Generator yang kita dapetin dari loot chest kalau nggak salah ya. Kemudian ada bio generator yang kita bikin itu sama ini ini bukan ini 2 aja. Ini padahal bukan generator ya, ini cuman nge-separate elektrolitis air lah istilahnya. Tapi ya entah kenapa dia masuk ke generator sama ada gas burning generator. Jadi cuma 3 yang kurang. Ini solar generator, wind generator sama heat generator ya. Jadi kita kalian aja, selain nambah-nambahin selain nambah-nambahin generator kita juga nyelesain questnya gitu ya. Jadi hampir menyelam minum air gitu ceritanya. Dan aku agak lupa, sorry aku malah lupa untuk persiapan di episode ini. Aku harusnya ada persiapan dari tadi ya. Oke, mungkin kalian ku demonstrasikan saja gimana cara kerja dari
mesin ini yang sebenarnya seharusnya nggak sesulit itu. Kalau mau aku jelasin, osmiumku mana? Habiskah? Oh ini dia ada osmium. Mungkin supaya cepat aku bakalan ini aja ya. Oke. Jadi purification chambernya ini langsung ku taruh di sini dengan advanced gas tank yang sudah aku bikin di sini. Gas tank ini ya seperti biasa macam tank atau penyimpanan untuk cairan, tapi untuk gas ya. Nah, oksigen itu gas, jadi simpannya harusnya pakai ini, bukan pakai fluid yang kayak di mana itu? Itu dia yang di Creator Oil atau yang di co-oven itu. Jadi ini tempat itu gas, dan aku langsung upgrade aja ke yang lebih tinggi. Sebenarnya yang di awalnya aja 64 mili bucket aja udah 64 bucket ya, atau 64 ini ya hitungannya harus sama di mili bucket. 64 bucket aja udah cukup besar, tapi ya ku perbesar aja, ku perbesar aja, mana tahu aku butuh banyak. Ini udah pasti butuh banyak ya, karena ya kira-kira kalau satu ore itu 200, kalau ini penyimpanan 210 oksigen, berarti kalau satu ore kira-kira segitu. Dan ingat satu ore ini bisa ngasih sampai 3 ya, yang nantinya akan dikeras dan di di istilahnya diperbersih mungkin ya, jadi osmium dust yang nanti bisa kita bakar jadi osmium. Nah, dan juga gimana caranya oksigen ini bisa kita pakai, kita makan dulu aja Java. Oksigen ini dapatnya kita tahu dapat dari bawah sini ya. Jadi rencanaku ya udah, karena sayangnya nggak ada transfer wireless kayaknya untuk oksigen atau gas gitu ya. Sebenarnya ada caranya, cuman caranya itu berbelit-belit dan itu boros banget, boros sumber daya. Misalnya oksigennya itu diubah ke cairan baru ditaruh ke ender tank. Kalau kalau ada ender chest dapatnya ada ender tank buat ngetransfer energi jarak jauh. Dan kemudian di sana kita ubah lagi jadi gas, kan itu repot banget deh. Jadi ya sudahlah, kita bakal pakai manual saja. Kalau misalkan sudah nggak kepake lagi atau mungkin sudah habis oksigen, aku bakal taruh lagi ke sini. Dan ya biarin aja dia jalan terus, kan dia akan jalan terus ya, karena oksigennya ada tempat penyimpanannya. Sementara hidrogennya kan dibakar untuk energi. Tapi oksigennya bakal tersimpan, dan kalau misalkan udah banyak gitu ya, aku bakal di sini, di atas sini buat nyeply oksigennya. Dan karena ini prosesnya lambat banget, jadi aku bakalan percepat aja. Mana ya? Oke, gold pun juga belum ku sentuh sama sekali, jadi seharusnya aku lupa ya ini agak kesalahan besar sih, aku lupa proses dulu beberapa hal, maksudnya persiapan dulu di episode ini. Jadi ya sudahlah, kita lanjutin aja mungkin. Oke, kita bikin dulu solar generate ya, yang yang paling pertama di questnya, yaitu kita butuh lumayan banyak osmium. Makanya di sini aku harusnya ada persiapan dulu nih. Oke, kita butuh lumayan banyak osmium. Osmiumku 17. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih, cuman ya enak. Mungkin 3-nya sisain aja dah, nggak usah dibikin. Dan untuk mempercepatnya, nah ini aku udah bikin enriched alloy dan glass sudah gue bakar, jadi aku tinggal bikin aja upgrade-nya. Nah ini juga aku upgrade basic inventory-nya untuk biar bisa ngeproses enriched alloy-nya lebih banyak. Dan enriched alloy-nya ini bisa dipakai buat ini upgrade, karena resepnya untungnya nggak diubah sama sekali, jadi bisa dipakai. Nah, cuman masalahnya ya aku bakal butuh banyak dan banyak ini gold ya. 16, kalau 48 berarti berapa? Berarti ini 8 dan ini 16 ya. Oke. Kalau 16 gold. Oke, ini mungkin perlu nunggu dulu. Ini sayangnya masih lambat banget ya, karena begini. Ini kan bisa ngubah satu ore jadi 3 ya. Sementara ini prosesnya masih satu-satu gitu. Jadi ini makanya prosesnya jadi lambat banget. Kalau mau yang lebih efisien, kalian bisa upgrade ke ini.
Cuman masalahnya kalian lihat saja resepi dari installernya, basic tier installer, dan tentu saja resepinya tidak semudah itu. Oke, untuk ini redstone sama till gampang lah ya. Cuman yang bikin masalah besarnya itu ini nih, yang di tengah-tengah nih. Kalau kalian masih ingat, yang tengah-tengah itu sebenarnya cuma wood plank doang. Ya plank ini aja, nggak ada apa-apa. Cuman malah ini diganti dengan steel casing. Yang kita tahu cara bikinnya itu meskipun kali kebikin bisa 2 ya. Cuman dia butuh banyak banget osmium. Jadi harusnya sih kita bisa punya banyak osmium kalau misalnya kita sudah nge-enchant itu chip-chipnya di bawah sana. Tapi ya kita masih perlu nunggu lagi ya. Masih ada beberapa hal yang perlu lakukan gitu. Jadi mungkin untuk sementara aku bakal cepat dulu. Oke, ada 8 osmium yang bakalan ku isi on ya. Masih ada sisa glassing yang ku pakai tadi. Sekarang tinggal gold ya. Gold diproses. Dan tinggal kita proses. Kalau gold itu jadi 8 aja kali ya. Biar nggak usah lama-lama. Biar jangan lama banget gitu ya. Oke, dan ironnya ya udah kesimpan dulu di sini untuk sementara. Mungkin selagi nunggu ini aku bakalan bikin dulu. Sini ada ini selain ada generator, aku juga bisa masuk ke atau sebenarnya bisa generator dulu kalian, Pak. Kita cek karena harusnya bisa dengan osmium yang kita punya harusnya bisa mungkin. Oke, kalau kita bikin dulu ini solar panel. Dan aku mungkin bakalan pakai solar glass pane yang ini kali ya. Bisa nggak ya? Oke, bisa. Oke, kemudian ya kita cukup bikin satu aja. Oh, ini generator. Oke, aku bakal butuh iron dulu. Bentar. Kita geprek dulu ke sini. Kita geprek 8 ya. Untuk generator mana ya? Ini yang per price call gampang. Ini gampang. Aku nggak tahu aku punya tok atau enggak. Nah ini aku perlu tin lagi, tapi bentar ya. Aduh. Tinku, aku punya tin cable nggak ya? Oh ini dia ada cable, masih ada sisa. Kemudian plastik. Mengenai sirkuitku masih ada nggak ya? Atau udah hilang? Tinggal 1. Oke, bakalan bikin lagi berarti ya. Ini udah jadi, tapi ini yang belum jadi ya. Belum selesai. Ya. Dan ini masih ada osmium. Oke, thank you. Yang 8 ini bakal aku pakai buat upgrade kan ya. Oke. Jadi tenang dulu. Tin mana? Tin 2. Dan aku perlu ngambil engineer hammerku buatku ini dulu. Mana? Ini dia engineer hammer. Dan ini iron plate yang tadi. Kemudian kita bikin battery. Oke. Kita bikin aku masih ada furnace kan di sini ya kan. Jadi aku bakalan bikin iron furnace. Oke, dan kita bikin ini generator. Dan untuk solar panel ini kayaknya bakalan nyelesain quest yang ada di di IT2 secara tidak sengaja, atau mungkin perlu buka lagi beberapa sih ya. Perlu cek. Ini admin udah jadi. Admin udah jadi lumayan lah. Ini lumayan banyak karena tripling ya. Jadi bisa ngubah ore langsung jadi 3. Jadi sangat efisien. Oke, dan aku perlu lagi ya. Oke. Ini tinggal masukin ke sistem saja. Ini udah jadi. Oh, aku baru ini ya. Bentar ya. Ya udah 16 aja atau gak usah ada 8 dulu. Ya udah 16 aja lah. Kalian banyak itu. Oke. Tapi ini masih dalam proses. Oke, tapi nggak apa-apa, kita hentikan dulu aja sebentar. Ini yang sisanya ya. Mungkin aku simpan dulu. Ini perlu dipercepat lagi.
Aku kenapa nggak berani untuk percepat sampai berapa kali gitu ya? Maksudnya paling mentok 3, 2 gitu. Karena ya aku takut energi waktunya di sini itu habis aja gitu. Jadi ya agak apa ya? Agak nanggung mungkin ya kalian lihatnya. Oke, dan kita langsung aja bikin ini solar panel. Dan kalau di IQ kayaknya ya aku perlu progress dulu ke geothermal generator ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, sekarang ini bisa diubah jadi solar panel yang dari ini, dari solar apa? Dari mekanisme maksudnya ya. Oke, jadi kita langsung aja bikin. Nah, ini dia questnya selesai. Dan aku nggak tahu nih, karena ini gede banget solar panelnya bakal ketutupan atau akan benar advance-nya udah langsung selesai. Kalian, ini kayaknya bakal ketutupan. Jadi apakah dia ngasih energi? Ada ngasih energi, thank you. Kalau nggak salah ya, setahu aku, solar panel yang ini nggak sebagus yang advance karena bukan cuma energinya ya ada pasti lebih kecil, tapi dia juga nggak fleksibel, alias kalau misalkan mataharinya beda posisi, dia kalau nggak salah energinya juga beda gitu. Ya kalau nggak salah ya, tapi ini perlu kalian cek lagi sih. Oke, sekarang lanjut lagi ke ini biar cepet. Karena aku kan bakalan proses banyak ore ya, oreku banyak banget di sistem sini. Dan agak memenuhi sistem juga, makanya aku bakalan perlu percepat ini dua. Ini mungkin bisa, cuman apa ya? Perlu pertimbangan sih. Karena dia kan kali crafting langsung dapat 3 ya. Sementara kayaknya yang ini sih yang lebih perlu dipercepat gitu. Ini dua. Oke, speed upgrade. Ini dia speed upgrade dan tinggal ini energi upgrade. Yes. Dan ini seharusnya sudah jadi, kan? Oke. Lanjut, kita bakalan taruh aja di sini berarti ya. Kemudian ini juga bakalan ku taruh aja. Ini selain pakai cara tadi, kalian bisa shift klik kanan aja, langsung ditaruh. Karena ini agak lambat ya, entah kenapa. Oke. Sekarang aku bakal proses dulu banyak ore yang ada di sini. Mungkin iron nggak apa-apa kali ya, tengah aja. Tengah. Oke. Dan dapati kalau mau gampang, maksudnya nggak usah manual, tinggal ditarik aja di sini dengan importer exporter taruh ke sini buat auto ore-nya dari sistem. Aduh, kenapa engineer-nya malah aku taruh ke sini. Oke, lanjut lagi ke heat kalau nggak salah, kalau aku lupa. Mekanisme. Wind. Oke, wind juga menarik karena resepinya dia butuh windmill ya. Dan aku kebetulan punya windmill yang harusnya kalian udah ngelihat dari episode awal-awal. Nah, ini dia yang akhirnya aku buang, aku ganti. Aku tinggal bikin tool casing aja 2 dan tinggal kita taruh karena ini resepinya gampang sih. Oke, dan tinggal bikin wind generator. Ini dia, dan ini bisa ditaruh nggak ya? Karena tahu ini lumayan kuat juga wind generator ini. Oke, ini dia. Dia nggak produce sampai 76. I mean nggak terlalu kuat tapi kuat. Ini suara dari mana? Gede banget suaranya. Oke. Ya ini harus ku upgrade sampai ke 8 biar mengimbangi ini. Ini gara-gara ini nggak sih berisik banget gitu. Oke. Dan sekarang sudah ada 3 generator di atas sana ya, yang agak bertumpuk-tumpuk ya. Ya agak kertas gitu. Tapi nggak apa-apa. Wind generator nih dia itu makin tinggi, dia itu makin cepat, cuman karena ya malas juga aku ngaturnya, harus narik jauh ke atas. Ya sudahlah, kita biarin aja di sana. Bio generator udah pasti sudah. Dan heat generator, nah ini juga gampang sih karena dia juga pakai resipi original ya dari heat generator.
Dan kayaknya yang ini nggak akan kupakai karena heat generator ini jelek banget. Ya, dari resepinya aja kalian mungkin ngelihat dia murah memang. Yang mungkin bisa diasumsikan ya dia generatornya jelek. Dan memang iya, dia bisa dikasih lava kalau mau aktif. Yang dimana mungkin otomatisnya bisa dipakai ini, cuman bakal lama. Tapi ada cara lainnya itu kalian siram aja dengan lava ya. Jadi kalian taruh dalam lava yang mengalir gitu dan dia bakalan otomatis ngasilin energi secara pasif ya alias kalian cukup tinggalin aja maka dia bisa ngelakuin sendiri. Oke, ya ini udah lumayan sih ngimbangin pembuatan dari ini. Jadi nggak lama-lama banget gitu ya. Oke, dan aku tinggal sebentar udah dapat di dua Surprise Island. Oke, untuk generator mungkin sudah. Dapati ada lagi generator yang lebih bagus yaitu pakai nuclear craft yang tadi ku bilang. Nah sekarang kita bakal masuk ke enchantment ya. Oke, untuk masuk ke enchantment kita bisa bikin ke bibliocraft tapi sebelum itu aku butuh disenchant pylon ya. Ini untuk narik enchantment dengan ya harga ya sesuai dengan yang ditulis. Nah awalnya aku pengen sebenarnya itu pakai yang namanya untuk nge-disenchant atau ngambil enchantment dari item. Ada beberapa opsi sih. Di sini ada ini bukan enchanter, ada ini delayed enchantment ya, jadi agak kurang. Mungkin mirip Grindstone ya kalau yang di paling baru gitu, versi terbaru. Enchanter yang ya dari Etraio ini jelas nggak mungkin, masih belum bisa kita akses. Untuk narik enchantment itu ada opsi seperti pakai enchantment extractor. Dia bisa narik enchantment dari item. Kalau salah ada lagi disenchantment, oh ini dia disenchanter. Tapi dia butuh Draconic core yang resepinya super susah ya. Dan ada juga yang dari Auto Edition yaitu Land of Enchanting. Mana aku asumsikan dia bakalan butuh ya kan Zirconium Dust atau aku bakal butuh bikin yang namanya Rock Crusher dulu ya. Yang dimana ini bakal kutunda dulu. Aku bakalan lakuin ini ketika kita masuk ke Nuclear Craft ya. Oke. Kita mungkin pembahasan selanjutnya kita bakalan masuk ke Nuclear Craft buat ngelihat gimana ya aksi dari modnya gitu. Meskipun kalian sudah ngelihat jadi beberapanya gitu ya. Cuma 2 sih sama ini. Oke. Mungkin aku bakal scan dulu. Oh ya mungkin ya udahlah kita langsung aja bikin disenchantment. Ini dia disenchant pylon. Butuh hopper, oke. Mana? Plate. Kita bikin plate. Ya, ini yang repot kalau bikin hopper di mod P ini. Untuk fire charge ini ada. Aku lupa aku dapat ini dari mana gitu ya. Bukan ku crafting sama sekali. Dapati dari looting sih, tapi aku lupa looting di mana gitu ya. Udah lupa. Ada nether brick ya gampang nether brick. Netherite-nya ada di sini. Di diamondku sekarat, tapi mungkin bisa nanti lah ya. Aku tadi mau ngambil apa? Aku lupa mau ngambil apa. Oh, netherite ya. Ini dia 2, kita bakar ke sini, oke. Dan ini gimana kabarnya? Ya udah full ya. Oke. Mungkin kalian aja aku bakalan ambil lagi copper mungkin. Mana tahu kita butuh. Dan ini harusnya udah jadi karena cepet di 2 doang. Nah, untuk botol enchanting ya, botol enchanting aku bakal butuh purple dye buat bikin ini karena ini harus purple ya, nggak bisa pakai warna lain. Nah, botol enchanting ini dari Mythical Agriculture tapi ini nanti aja. Maksudnya ini masih belum bisa. Experience droplet ini juga dari Mythical Agriculture. Mau dapat dari cleric tapi jangan. Nah, cara lain itu adalah ya bukan druid supporter tapi yang di belakang kita nih. Bukan hantu. Nah, maksudnya ini experience pylon. Di sini kan ada beberapa mode ya. Ini ada collect orb nih untuk ngambil experience di sekitar kayaknya. Kemudian ini ada none ya nggak ngelakuin apa-apa sih. Kemudian ada battle. Nah, ini dia battle yang akan kita pakai. Ini ada 149.000 HP.
Dan bukan XP, ini liquid XP ya. Oke. Kalau dikonversi jadi XP ini, wah berarti berapa? Sekitar 20 liquid itu 1 XP ya, kira-kira. 20 atau 200 itu, ya 20 ya. Oke, dan coba kita ambil. Aha, ini dia langsung kebikin gitu. Botol yang cantiknya, aku lupa tadi, aku nggak keep track dia ngambilnya berapa, tapi intinya bisa ya, bisa diambil. Dan kita bakalan, oh ya, aku butuh purple. Ini sama lapis ya, karena ini masih versi lama ya kan, jadi apa, dye-nya itu bukan dye tapi harus pakai istilah sumbernya langsung gitu ya. Meskipun ada blue dye sih dari yang ya dari mod-mod gitu lah ya. Oke, aku tuh glass untuk kita ini, dan kita bakal bikin pylon. Disenchantment pylon. Hopperku, oh ya aku lupa bikin hopper. Ambil dulu ini hopper. Ini dia, dan aku bikin pylon. Oke, enchant pylon. Enchant pylon. Nggak ada questnya ya, aku malah nunggu questnya coba. Oke. Nah, di sini, oh ini butuh energi ya. Oke, aku baru nyadar. Taruhnya yaudah di sini aja dah, murah aja. Sini. Dan ini kelihatan di atas sudah ya, tapi di sini kayak entah kenapa nggak ada, belum ada dia bilangnya. Oke, aku bakal butuh resource seperti ini. Ada glowstone, ada redstone. Redstone gampang, tapi glowstone mungkin agak ya sebenarnya nggak terlalu mahal, cuman nggak rugi gitu. Kemudian aku butuh botol enchanting lagi dan book. Aku bakal butuh buku lagi. Oke, aku bakal ambil dulu ini. Kurang satu kah? Apanya? Ini dia. Ya udahlah. Tak ambil aja sugar cane-nya. Aduh, aduh, aduh. Aku tiap kali kesini ngelek-ngelek terus ya, karena emang banyak banget hewan-hewan di sini. Jadi bakal ngelek. Jadi sabar-sabar aja. Masih masih pakai komputer yang nggak oke buat main game. Kita bakal bikin dulu. Untuk ladder kalau nggak salah bisa dibikin dari ini ya, button flash yang kita taruh ke ya kan, atau mirror constructor. Itu resepi klasik sih, kita bikin aja 8 mungkin ya. Oke, kita bikin dulu ini jadi paper. Dan kita bakalan taruh ini. Oke, nice. Dan kita bakalan bikin buku. Ini dia buku. Dan kalau nggak salah yang ini itu adalah item yang bakal kita di-enchant ya. Yang artinya aku bakal ambil chip ini. Dan ini bakal dia ketarik ke sini kah? Atau oh ini dia. Oke. Ini dia yang bakal kita di-enchant. Atau kita tarik enchantmentnya ya. Mana lagi ya? Ini dia. Ini ada apa? Dia ada animasi kayak muter-muter gitu. Keren juga. Oke, ini aku bakal ambil dulu. Ini aku belum, ini kayaknya harus aku ambil ke sini deh, biar aku nggak usah manual bolak-balik untuk ngebakar-bakar ini ya, dasnya. Botol enchanting aku bakal ambil dulu botol, bentar ya. 3, karena botolku di sini kayaknya terbatas. Mana yang ini dia? Jadi aku bakalan ambil dulu di sini. Kalau satu berarti ya 150 bukan sih, atau 200 ya? Ini 750. 220 kira-kira gitulah ya. Oke, semuanya aja. Ya, kira-kira 220 mili bucket ya. Oke, untuk satu botol enchanting ya. Dan ini bakal disenchant. Dan coba aja kita ambil. Oke, dan cepet ya. Langsung keambil loh. Oke, dan kita oh ya, dia perlu charge dulu. Tadi kayaknya langsung sekaligus gitu, jadi langsung keambil. Oke, kita bakalan oke, ini
Atau mau aku langsung ambil aja sekalian ya soulboundnya. Mana tahu kita pakai buat yang lain-lain juga. Oke. Nah, sekarang kita bakalan akses. Kita sudah disenchant. Sekarang kita bakalan ngeduplikat enchantmentnya dengan Bibliocraft ya. Bibliocraft nih aslinya aku udah pernah jelasin sih. Aslinya itu cuman mod dekorasi doang, setauku. Cuman di sini ada section khusus di mana dia bisa ngeduplikat enchantment ya. Yang mana kita bakal butuh banget. Ada 4 komponen yang bisa kita bikin. Yang satunya ini nggak terlalu wajib sih ya, reading glass. Kacamata buat ngelihat enchantmentnya ya. Nah, insekku di sini bukan sih? Insek, ini dia. Aku cuma punya 7. Karena ini juga butuh insek sih. Sudah, kita bakalan bikin aja reading glass. Kemudian kita bikin ini. Ini kita bikin sebanyak enchantment yang kita butuhkan. By aku belum punya unveil ya. Mungkin aku perlu bikin unveil dulu. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita mungkin bikin agak banyak kali ya. Oke, kita bikin nggak apa-apa, bikin agak banyak aja. Mungkin aku bakal pakai jungle wood. Jangan dah, pakai ini aja. Plank aja, sekitar 6 mungkin boleh. 6 ini, karena iron juga punya banyak sih. Oke, atau aku punya slab lagi ya? Nggak ada kan? Iya, nggak ada. Oke. Kemudian ada type setting table. Dia juga butuh printed ini, butuh slab lagi sama ya wood. Kemudian oke, kita bikin aja. Ada framing board di sini. Ini cara bikinnya mungkin lebih murah kali ya. Ya, karena tinggal di saw aja, tapi kayaknya nggak apa-apa. Kayu pun kita udah punya banyak sih, jadi nggak usah terlalu khawatir. Oke, kita bikin aja ini type setting table sama ini. Nah, ini yang butuh iron banyak banget gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Karena kita bakal dapetin banyak juga sih seharusnya ya. Waktu kita sudah nge-enchant itu chipsnya ya. Kita bikin aja printing press. Dan seharusnya semua komponennya udah jadi ya. Kita unmark dulu. Dan kita taruh aja di sebelah atau ya di sekitar sini kali ya. Agak tertutup mungkin. Di sini. Kayak unveil ya apanya. Suaranya. Oke. Oh ya, aku butuh beberapa hal lagi seperti buku dan juga inkjet. Mungkin aku perlu ngambil inkjet lagi di di Squid ya, didapati di sungai-sungai. Mungkin 16 aja. Ininya. Oke. Dan ya udah kita pakai itu aja. Kita butuh 48 sugarcane untuk kita ubah jadi paper dulu. Kemudian kita bikin buku. Dan aku bakal ambil dulu inkjet sebentar ya. Kita perlu ke sungai dulu untuk ambil quid atau gurita atau antara gurita atau sotong atau apa gitu. Oke, kita ambil dulu. Ini banyak banget ya quidnya di sini. Oke. Calamari ya, ini nanti bakal kita makan sih kalau misalkan ada kesempatan. Mungkin 16 cukup sih. Tapi mungkin agak lebih aja nggak apa-apa biar cadangan gitu. Oke. Inseknya jatuh kah? Ini kadang kalau misalkan susahnya itu di dasar-dasar atau yang agak dalam gitu. Nggak bisa ngambil inseknya karena gelap banget. Oke, 22. Mungkin satu lagi kali ya. Ayo. Oke, you matter the broadsword. Ini udah mana? Udah matter ya. Udah 6 modifier yang bisa kita taruh. Oke. Udah lama ya kita nggak bahas tentang tinker kontrak gitu ya. Untuk ngasih modifier atau macamnya gitu ya. Oke, ini mungkin aku bakal ambil aja buat redstone. Cara nge-redstone juga. Ini enak banget ya. Ini pakai satu kawasan gini.
pakai fortune ini ya, fortune 3 langsung dapat 1 tak lebih redstone ya. Oke, dan ya dan juga bisa dibilang gratis ya, karena dia cuma numbuhin tanaman aja gitu. Dan aku udah kebanyakan red orchidnya, sampai 3 tak red orchid di sini. Oh, kita nggak tahu dibuat apa gitu ya. Mungkin bakal aku buang atau apa. Daripada menemuin inventory, ini ada phytogenetic insulator ya, ini buat tanaman tapi dalam mesin sih ya. Oh, kita coba ini simpan dulu. Kalamarinya bakal aku simpan di sana. Dan aku bakal taruh dulu. Ini, oh ya, anvil ya, aku lupa. Kita bakal butuh bikin anvil dulu. Ini ironku yang udah yang udah aku bikin tadi langsung habis seketika ya, karena banyak banget butuh besinya gitu. Oh, ironku masih ada, ya masih ada banyak sih. Jadi kita bikin ini aja dulu, proses lagi. Dan kita bakal bikin langsung anvil. Oke. 1, 2, 3 blok udah pasti. Dan anvil. Oke, kita taruh aja di sini. Dan oke. Ini harusnya ada aku taruh chest atau crate di sini ya, tapi nggak apa-apa. Ya gimana cara kerjanya ini? Nah, ini bukunya bakal aku taruh di sini. Ini keren ya, ada tampilannya itu buku. Dan ini perlu ku taruh di sini. Ini dia. Type setting. Coba aku cek dulu bibliocraft. Biblio itu artinya buku ya, entah bahasa apa gitu. Yang dimana type setting ini tempat buat naruh si print press case, yang dimana ini nanti bakalan ngeset enchantment ya. Dan aku bakalan perlu ini. Nah, ini gimana cara kerjanya nih? Apakah aku bakalan masalahnya ini masih efisiensi 4. Jadi aku pengen upgrade dulu ke efisiensi 5. Tapi mungkin bakal boros print press plate sih, sama EP juga setahu aku. Jadi mungkin kita coba dulu kali ya. Oke. Kalau misalkan kalian pakai reading glass, kalian bakal langsung lihat ada tat titiknya di sini. Ini juga ada inkjet yang harusnya aku taruh di sini. Ini dah inkjet. Dan juga ini ada tempat buat kita bikin yang namanya ini ya, enchanted plate. Mungkin kita coba aja dulu ya pakai ini enchantment chief efficiency 4, kita duplikat dulu buat kita ubah jadi efficiency 5 ya. Dan kalau nggak salah dia butuh XP nih. Ini dia butuh 31 XP. Dan karena kita kurang, aku bakal ambil dulu di sini. Oke. Kita bakalan spray XP, spray orb ya. Dan selagi nunggu dia ambil, oke, pas 31. Dan baru aku nggak tahu di sini sama sekali nggak dikasih tahu gimana berapa level ya. Sayangnya beda banget sama Appearance Obelisk yang sering kali kita pakai. Itu langsung jelas itu, jelas banget kelihatannya. Oke, ini ada 31 dan tinggal kita klik kanan saja, boom. Bukan, aku lupa klik apa gitu. Shift klik kanan. Dan dia bakalan, dia makan printed press-nya. Dan di sini bakalan bikin yang namanya ini dia, Enchanted Plate Shift Efficiency 4 ya. Sesuai dengan yang kita taruh tadi. Nah, di sini ini tinggal kita taruh aja di sini. Dan dia bakal langsung ngeduplikat enchantment-nya ya. Oke. Kita perlu nunggu dulu ya, karena dia butuh proses. Selagi nunggu aku perlu ngelihat, ini dia. Ada 15 book. Tadi berarti sudah kemakan 1. Dan ini durability-nya, ini dia ada durability, yaitu cuma 3, artinya 3 kali dia nge-enchant dia bakalan hilang atau hancur. Dan di sini sudah ada bukunya, Chief Efficiency 4 ya. Dan aku bakal bikin satu lagi. Dia kayaknya kapasitasnya cuma 1 sih. Jadi kalau mau aku perlu nunggu ngambil bukunya baru bisa proses lagi. Tuh. Oke. Tinggal nunggu dan yes, kita sudah dapetin ini. Dan ini tinggal kita gabungin aja jadi
chip efisiensi 5, bukan ini. Oh, belum ku ambil kah? Ya. Chip efisiensi 5, ini dia dengan XP 5, oke. Kita ambil dulu. XP 5 ya. Pre, langsung ini aja. Ya ini kurang sukanya aku pakai Aspirin Pilot karena dia harus manual, dan ya kalau misalkan kelebihan malah jadi ini kelamaan ku berdiri sini malah IP-nya jadi kurang gitu. Baru ini bisa dipercepat sih pakai ini. Ya aku udah pernah cek gitu. Oke, nama aja lah cukup daripada hilang. Oke, udah jadi ini. Dan aku bakalan upgrade dulu ke sini. Nah, ini dia 7. Kita ini dulu. Oke, 7 ya. 8 ya sudah lah, nggak apa. Kita taruh di sini. Ini dia. Itu adalah enchantment full dari ini ya, dari dari Chief ya, yang paling bagus bisa dibilang. Aku kayaknya perlu bikin crate lagi dulu ya, bentar ya. Crate untuk enchantment, apakah perlu upgrade ke ini? Mungkin sekalian aja kali ya. Oke, baru kayaknya aku masih punya wood casing kayaknya ya. Aha, ini dia benar. Dan aku perlu coal. Ini masih ada coal ore yang aku simpan di sini. Ini kalau nggak salah bekas aku habisin ini ruangan. Banyak coal juga kan. Coal itu terbilang sangat mudah didapatkan ya, dan juga kali muncul itu dia langsung ngasih banyak gitu coal ore-nya. Makanya di sini dia bisa disejajarkan bahkan lebih tinggi daripada iron gitu ya. Karena emang segampang itu dapetinnya. Oke, aku bakal makan dulu braised onion. Oke. Dan sekarang aku perlu ngelihat nya berapa. Dapati makin banyak makin banyak enchantment-nya makin mahal. Jadi aku perlu ngecek, mungkin siap-siap kaget aja berapa banyak yang dibutuhkan. 1, 2, 3, boom. 60 XP. Oke. Aku nggak tahu ini berapa XP yang aku punya ya. Kalau misalkan aku ambil semua XP yang ada di sini. Jadi bentar ya, aku perlu ngambil dulu ininya, coal-nya. Coal 2 lagi. Ini dia. Bikin dulu bloknya. Kita lempar ke sini. Sip. Dan kita upgrade aja ini ke medium. Ini dia. Oke, dan kita taruh di sini. Boom. Dan ini mungkin ku taruh aja di sini. Oke, masalah XP ini juga bermasalah ya. Aku perlu ngecek nih berapa XP yang dikasih. Kalau misalkan rupanya kurang, aku bakalan mungkin cut ya, karena aku perlu naruh semua XP-nya balik lagi ke sini kan ya. Oke, kita bakalan coba lihat berapa XP. Kita free aja semuanya kalian. 40, 45, 64, dan 56 kalau kayaknya. Kenapa? Oh, dia nge-drain juga ya XP-nya di sini. Dan sayangnya ya cuman 56 atau 50 loh. Oke, kenapa XP-nya bertambah? Oke, lama juga nunggunya sampai 60 XP. Tadi aku cek kan di berapa? Di angka 79 ya XP ku. Wow, yang mana itu aku nggak epic, aku punya XP sebanyak itu. Mudah-mudahan nggak ngebug ya. Apanya? Karena entah kenapa waktu ngecek itu tadi kayaknya ada kayak ngebug-ngebugnya gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebug sih bisa malah dieksploitasi ya. Oke, kita bakalan coba saja. Ya, kalau misalkan rupanya ngebug, harusnya sih nggak bekerja sih. Tapi ya sudah, kita coba aja. Oh ya, di chip dulu. Boom. Dan yes, dia udah jadi plate-nya. Dan kita tinggal taruh lagi seperti biasa, dan seperti biasa juga kita tinggal apply itu ke ini ya, ke semua chip yang kita punya. Aku kan malah inseknya aku ambil.
Aku kan bilang kalau aku bakalan aku bakalan pakai yang namanya pakai namanya iron ya, yang besi. Jadi nggak akan pakai yang namanya em, aku nggak akan pakai yang lebih rendah, misalnya flint atau bahkan yang diamond ya, karena diamond itu ada ya ada masalah kecil gitu ya, beberapa masalah gitu. Dan ini jangan sampai aku ini karena malah aku ambil. Waduh, keras banget tiba-tiba. Kaget aku. Oke, jangan sampai salah ambil karena aku nggak mau ini hancur. Nah, mungkin kalian juga nyadar sesuatu karena ini ada durability-nya. Jadi, apa apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bakalan perbaiki dia dan dia bakal penuh lagi dan bisa kita ini lagi taruh lagi ke sini. Boom. Ini dia. Dan ya, itu adalah kerennya dari ini apanya? Bibliocraft ini apa ya sebutannya ya? Bisa dibilang duplicate enchantment dari Bibliocraft ya. Dimana kita bisa aja bukan hanya yang duplikat tapi juga bikin enchantment infinity bisa dibilang. Kalian bisa bikin banyak banget enchantment yang ya apa saja yang kita punya dan ini bisa kita perbaiki lagi untuk kita ya pakai lagi biar bisa makin banyak gitu ya. Bahkan ketika aku punya 100 chip sekalipun, kayaknya nggak mungkin deh ya, karena kalau nggak salah chip itu batasnya berapa kali berapa gitu. Itu bisa, semuanya aku enchant pakai satu ini doang loh ya. Jadi ya bisa dibilang cukup eksploitatif gitu ya, atau bisa dieksploitasi macam-macam gitu. Untuk soulbound-nya nanti aja kali ya, karena kita nggak akan pakai itu, soulbound. Kita bakal pakai dia untuk beberapa hal yang lebih penting gitu ya. Misalnya kalau misalkan kita ngelawan Chaos Guardian, mungkin di sini aku nggak tahu apakah kita perlu ngelawan dia atau enggak ya. Oke, untuk ininya berarti ini masih ada flint lagi satu yang bisa aku upgrade dan kayaknya aku bakal bikin satu lagi. Kalau misalkan kayak gini, mungkin aku berpikir untuk bikin 3x3. Ya, tentu saja ini aku percepat sih, karena aku nggak yakin ini cukup buat nge-transfer ini ke 9 shift. Mengingat ini sebenarnya cukup sih kalau 25x25, cuman mungkin ini perlu ini aja perlebar aja. Aku perlu bikin ton Excel lagi kalau mau bikin 5x5 ya. Tapi mungkin 9x9 cukup kali ya. Aku juga nggak mau terlalu banyak karena apa ya? Yang pertama kita punya opsi lagi yang kira-kira lebih bagus yaitu Mystical Agriculture. Ini ada nggak sih? Ini nggak ada quest-nya ya, tapi ada ini gate-nya. Di gate-nya ini dia. Ya, there is no chapter for Mystical Agriculture. Atau kalau misalkan mana ya? Sebenarnya bisa-bisa aja sih, cuman bikin satu shift aja agak susah gitu ya. Jadi mungkin untuk sementara aku bakal bikin 9 paling maksimal. Mungkin sampai beberapa episode ke depan. Atau bahkan 4 kali ya. Karena 4 itu bisa dibilang cukup manageable lah. Cukup murah. Oke. Karena ini juga di-enchant. Jadi seharusnya nggak usah terlalu ini banget sih. Nggak usah terlalu banyak banget sih. Bisa diperbagus aja enchantmentnya. Oke. Kita bakal ambil lagi pre-orb ya. Iya, seingatku berapa itu? Puluhan ribu kalau nggak salah fee-nya di sini ya. Oke, mungkin aku perlu cek lagi di videonya. Dan kita bakalan enchant Iron Thief Match ya. Dan kita bakal ambil lagi HP, kita ulang aja terus kayak gini. Ya, nih. Oke, kita enchant lagi. By the way, mungkin aku bakalan butuh ender pearl yang banyak karena makanya ini aku agak biarin malam dulu. Mana tahu kita bakal ketemu Enderman ya. Karena untuk ini juga ya, Ender Chest juga dan mungkin kalau misalkan kita mau ke the end gitu ya. Ya, pasti kita bakal butuh banyak. Ini kacamatanya ku taruh di sini kali ya. Sama ini juga. Mungkin kita bakal butuh banyak Ender Pearl. Karena kita ada punya ini harusnya nggak masalah kali ya.
kita ada punya yang namanya looting, jadi nggak terlalu sulit sih seharusnya. Kita bakal taruh dulu ini dan taruh di sini. Oke. Dan juga aku bakalan nih mungkin aku simpan dulu. Aku bakal shift dulu sesuatu yaitu craft netherrack bentar ya. Ini dia. Mungkin kalian nyadar juga kalau di sistem ini ada satu al yang banyak banget, kedua terbanyak tiba-tiba. Yaitu ini ada craft netherrack karena aku bakal butuh ini untuk gold ya. Sebenarnya satu tak apa ya, karena di situ aku masih pakai transfer node yang kapasitasnya cuma satu slot, jadi mungkin 1-2 tak aja dulu. Dan kita lihat, ini dia bakal langsung progress ya, karena dia punya efisiensi 5, jadi dia cukup 3 kali klik kanan aja atau 3 kali shift aja dia sudah langsung selesai. Ditambah lagi karena ini fortune ya, jadi dia bakal ngasih dropnya jauh lebih gede ya. Dan ya kalian bakal ngelihat karena shiftnya aku taruh di sini deket banget sama lantai, bukan lantai sih, apa ya, ya macam lantai gitu, jadi ya apa drop-dropnya malah ke atas semua ya, meskipun memang bakal keambil lagi sih, mungkin nggak sengaja aku ambil ya kan, bener. Jadi mungkin aku perlu ngatur juga gimana pendekatannya lebih bagusnya daripada kayak gini, karena agak jelek gitu ngelihatnya. Oke, dan di sini ada, dia ada kapasitasnya ya, jadi bisa kapasitasnya 32 Krasner Red gitu, jadi nggak perlu pakai chest. Bisa, maksudnya bukan satu tag yang ini ya, satu tag dari transfer node aja gitu, ada kapasitas dari shiftnya. Oke, mungkin aku bakalan coba keliling-keliling malam hari dulu sebentar sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke apply energy stick ya, tadi agak terkat mungkin. Nah, untuk masuk ke apply energy stick mungkin kita masuk sebentar ya, karena waktunya udah agak mepet. Aku juga gak mau terlalu lama. Jadi, aku bakalan bikin dulu beberapa basic-basicnya aja ya. Yaitu yang pertama tuh ada smart cable ya. Karena mana ya? Ya ini aku masih belum, kalian masih belum tahu nih aku pakai channel berapa. Kemudian ini artinya udah kemakan 3 atau 3 lah kira-kira channel gitu ya. Harusnya aku pakai yang di atas aja, jangan yang di ini. Mungkin aku perlu naruh dia lebih bawah kali ya, supaya oh my, dia harus level menyulin ya. Padahal cuma mesin loh, tapi keras banget ya. Oke. Oh ya, tapi aku lupa dia butuh energi. Wismin ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita taruh aja, nggak apa-apa. Untuk apply energy aku perlu klaim dulu, dia aku lupa. Di gate ini untuk apply energy ini ada ngasih gini. Nah, di sini kayaknya aku bakal memutuskan untuk ngambil yang pure cetus quartz crystal kali ya, karena itu yang kalau misalkan mau mining itu bakalan makan waktu mungkin. Kemudian yang pure kan bisa dibikin ya, dapat 2 lagi. Jadi mungkin bisa dibilang harganya kayak setengah dari cetus quartz crystal yang biasa. Makanya ya sudah, aku bakalan ambil saja yang ini. Dan juga kenapa aku tadi dan juga kenapa aku ambil ini ya, karena di sini ada lagi bonusnya, yaitu ada 7 MI, maksudnya 7 MI. Kok dari tadi ngomong sama 32 MI smart cable yang fluid ya, karena ini kita butuh banget di apply digitik, dan kita tinggal ambil saja. Jadi aku udah dapetin lumayan banyak pure catur quartz crystal. Dan di sini ini pentingnya juga ini aku sempat nyukur beberapa domba. Nah, di sini pentingnya pakai smart cable supaya aku bisa ngelihat channel berapa banyak channel yang dibutuhkan. Aku bakalan bikin dulu yang dense, karena yang ini yang biasa itu cuma ngasih, ini kan udah smart cable, ini masih dikasih lagi rupanya. What? Oke. Ya sudah, kita atau nggak usah dah itu. Kita bikin aja yang biasa kali ya. Mana ya? Karena ini pun udah dikasih redstone sama glowstone, lu ngasih lagi, butuh ngasih lagi 2 kali kerjanya.
Jadi ya kita bikin aja dulu ya yang original. Ini juga aku sempat ngebikin beberapa pure shattered quartz lagi, dan ini juga ku hancurin atau ku proses beberapa gold ore yang ku dapetin di bawah tadi. Nah, aku perlu bikin dulu quartz ya. Quartzku kayaknya masih kurang, aku perlu ngambil lagi dari nether. Karena quartz juga gampang sih dapetinnya. Ya, kali muncul juga banyak gitu. Aku bakalan proses aja di sini. Oh ya, ini coalnya belum kuambil ya dari tadi. Bukan quartz yang ini, sorry. Yang ini. Untung aja nggak di crush jadi yang das punya. Meskipun nggak apa-apa sih. Yang ini 3 aku bakalan crush dulu. Oke. Oh iya, Pak, dia bisa aku ambil dari sini ya. Kalau gitu aku nggak usah apa ya? Nggak usah ngambil-ngambil. Ini aku bakal proses off cam aja daripada kalian ngeliat nih banyak banget gitu ya. Ini ada beberapa shattered quartz, nether quartz dust ya yang bisa aku pakai. Nanti lah kalau misalkan ada lagi komponen yang bakalan aku butuhin ya aku bakal ambil aja di sana gitu. Daripada aku pakai harus proses-proses ulang itu, dari mending langsung aja sekalian gitu. Oke, aku bikin dulu 3 nggak apa-apa kali ya. 3 ini smart cable. Ini perlu ku cover dulu. Ini resepi dari smart cable ya. Kita cover dulu MB cable-nya. Aku punya ada 1 ya, jangan di craft. Oke. Kemudian aku perlu bikin yang dense, baru ku bikin dia jadi smart ya. Ya, benar. Dan dulu baru kita bikin jadi smart 3 aja. 3 pun udah lumayan banyak sih. Redstone sama glowstone. Ini dia. 3 dense smart cable. Dan smart cable ini kalian tahu lah ya, kabel untuk nampung sampai 32 channel. Sementara kalau yang ini aku bakal makan dulu ya karena ada lapar. Banana nut bread. Oke, nambah lagi. Udah lama ya nggak nambah health. Dan aku bakal taruh dia di sini mungkin. Oke, di sini. Wow, langsung oke. Tadi langsung ini dan langsung kelihatan ada 3 channel. Berarti disk drive konstruksikan yang ini nggak makan channel ya, dia cuma makan energi aja. Maksudnya energi EI karena dia nggak bisa pakai energi biasa. Berarti ini 1, 2, 3 ya yang pakai channel. Nah, dan ini bakalan dipakai buat ke sana ya. Mesin-mesin yang ada di belah sana nih bakalan dipakai channel yang ini kalau muat ya. Kalau misalkan nggak muat, aku bakalan bikin lagi ya controllernya pastinya. Dan ini buat mesin yang di sebelah sana. Dan kayaknya bakalan butuh lebih karena karena memang banyak banget. Dan mungkin buat yang lebih ini aku bakal taruh di belakang sini kali ya. Mungkin yang di bawah sini bakalan untuk auto crafting, tapi mana ya? Kalau misalkan auto crafting aku butuh 1 section yang agak besar gitu buat interface dan molecular assembler yang sangat sering itu. Kalian pasti udah pernah ngeliat tuh. Itu ya udah aku atur aja di off cam. Tapi yang pasti ini sebelah sini, mesin sebelah sini, dan ini mesin sebelah sana ya. Dan untuk smart cable-nya karena ini 32, ini bisa dipecah jadi 4 sebenarnya. Jadi aku bisa ambil sini dan ke sini. Jadi dia bakal 3 channel, ini 3 channel. Nah, pertanyaannya apakah aku bakalan bikin yang namanya P2P channel ya, atau kalian pasti bingung nih apa nih P2P bang? P2P ini P2P tunnel. Jujur aja aku pun juga jarang banget pakai ini, tapi simpelnya setelah yang bukan jarang banget, nggak pernah aku bikin pakai sebenarnya. Tapi simpelnya ya, kalau yang ku lihat sih P2P tunnel ini dia bisa itunya mangkas channel gitu ya. Jadi daripada kalian pakai dance ini, kalian panjangin ke sana buat nge-maintain 32 channelnya. Kalian bisa pakai P2P channel, kalian pakai kabel yang lebih murah misalnya ini, kan tinggal bikin aja ya. Itu bisa pakai ini aja, daripada ini panjang, pakai ini aja. Cut dia pakai P2P, kemudian pakai ini, baru nanti di sana nanti kasih lagi yang dance biar kembali lagi channelnya. Tapi mungkin itu bakal pembahasan nanti saja. Aku bakal bikin yang lain dulu.
Ini nggak tahu nih episodenya bakal panjang atau enggak. Oke. Kenapa aku perlu bikin gold yang lumayan banyak ya? Karena alasan aku kenapa nggak mau nge-craft netherrack itu karena aku mau ambil goldnya. Karena memang di appliance DJT-nya gold itu dibutuhkan ya. Aku bakal butuh banyak gold buat bikin banyak interface ya. Meskipun sebenarnya kali bikin bisa dapat 2 ya ininya. Ini yang ini formation core, ini 2 yang aku maksud. Ada annihilation core sama formation core ya. Ini 2 itu butuh logic ya. Untungnya dia sekali crafting bisa langsung dapat 2. Jadi bisa dibilang ya kalau aku mau bikin satu interface bisa dibilang 1 gold 1/1 interface sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu mahal juga. Cuman ya untuk jaga-jaga aja kita butuh main banyak gold. Plus gold ini juga bakal dipakai buat bikin ini ya capacity. Mungkin kapasitinya ini dia storage component. Mungkin kapasitinya bukan buat ini ya. Kalau ini mungkin cukup apalagi ke plus drawer kan. Tapi ini bakal dipakai buat bikin ini crafting storage ini yang bakal memberatkan jujur aja. Makanya ya apalagi kalau misalkan di late game mungkin aku udah perlu banyak kali ya ini crafting storage-nya karena resepnya tuh bisa lapisannya berapa lapis gitu. Mungkin aku bakalan bikin dulu, kayaknya aku taruh di sini ya. Nah, ini dia. Dan logic, ini dia. Aku bakal bikin 8 dulu mungkin ya, 8 logic sini. Aku kayaknya perlu nambahin endpoint inscriber-nya lagi supaya aku bisa, tapi untuk sementara 4 dulu kali ya. Biar cepat gitu. Biar ya aku bisa ngotomatisin kalau bisa. Jadi otomatis untuk bikin ini semua aku butuh redstone ya. Semua prosesornya ini malah kebuang ini. Oke. Untuk formation core aku butuh fluid kristal yang di crush mana ya, ini dia. Dan satu lagi ini ya quartz atau enggak catat quartz ya kalau nggak salah. Jadi aku bakal bikin ini satu aja dan harusnya aku bikin ini ya, tapi entah kenapa aku malah bikin ini. Maksudnya aku bikin 2 ya, entah kenapa aku malah bikin cuman ini 2 lagi berarti 4. Oke, aku bikin 2 ya, dan juga kayaknya aku masih ada sisa lumayan banyak prosesor ya, makanya masih ada sisa. Ini yang tadi, ini yang formation ya. Oke, untuk interface nanti aja, tapi aku bakal proses dulu ke storage bus ya supaya aku bisa sambungin ke drawer yang di sana ya. Bisa dibilang wajib sih karena aku butuh aku punya Tiki Piston ya. Aku tempat looting juga kalau nggak salah itu Tiki Piston. Dan aku bakalan connecting dulu. Mungkin pakai yang ini aja kali ya. Tapi bakalan agak nggak apa-apa, aku bakal pakai ini aja. Kita pakai ini dan kita sambungin ke sini. Salah. Salah taruh. Dan dia bakal ngalahkan 1 seharusnya. Yes, makan 1 channel di sini. Dan otomatis berarti ini sudah tersambung ya. Aku perlu taruh priority-nya paling tinggi sekalian supaya item yang bakal masuk dulu ke drawer ya. Kalau misalkan nggak ada kapasitas di drawer, bakal masuk ke sini sistem pastinya. Oke, ini simpan-simpan. Dan pastinya aku bakal naruh dulu iron di sana. Iron di satu lagi ini. 1, 2, 3. Dan seharusnya sudah langsung masuk ke sini, ke drawernya. Ya malah ini pula yang masuk ya. Ini gold boleh lah. Silikon jangan. Bentar ya, aku atur dulu. Goldnya aku taruh masuk, ini dia. Iron, kemudian ini bakal aku masukin lagi. Redstone juga, karena redstone juga lumayan banyak. Ini dia langsung masuk itu iron nuggetnya di sana. Redstone ini kita masukin dan langsung ada kan di sini. Satu lagi mau aku taruh ke siapa ya? Siapa yang beruntung bakalan dapetin top code yang terakhir, mungkin Koal kali ya.
sebenarnya coal nggak terlalu urgent sih, mungkin copper lah. Oke, copper karena kadang juga kepake copper meskipun block dan nuggetnya jangan kepake sih. Tapi nggak apa, kita pakai aja. Chip. Dan kayaknya sini nggak ada nugget-nuggetan lagi ya. Oke. Kemudian blank pattern sedikit mungkin ya. Aku cepat nge-craft tadi beberapa glowstone dan aku bakalan ambil dulu quartz. Catur quartz dart-nya aku ubah jadi ini. Ini buat ini aja sih ya, buat ya persiapan kalau misalkan aku mau nge-auto crafting. Patternnya untuk resepinya biasa aja sih, gak ada yang diubah. Jadi gampang seharusnya. Aku bikin 6 dulu karena atau iya nggak apa bikin 8 kali ya. Oke, blank pattern. Mungkin aku bakal butuh lumayan banyak quartz, jadi taruh aja di sini. Jadi kalau mau auto crafting aku bakalan taruh di sini ya. Untuk bikin patternnya atau menyimpan memori untuk resepinya gitu ya. Dan ya mungkin episode ini udah cukup panjang, kita bakal akhiri aja di sini. Kita sudah nge-progress beberapa hal seperti disenchantment, duplicate enchantment, ada generator juga. Dan juga kita sedikit masuk ke plan logistik buat siap-siap untuk auto crafting. Mungkin untuk auto craftingnya ya aku bakal oke main aja sih ya, karena nggak terlalu perlu kalian lihat dan resepinya nggak ada yang diubah-ubah sih ya sebenarnya. Untuk kapasitasnya juga sama semua. Bukan ini. Kapasitasnya juga sama. Ya, storage komponen. Kenapa aku bilang kapasitas? Storage komponennya juga sama semua. Jadi ya nggak perlu terlalu dipusingin ya. Resepinya mungkin yang agak dipusingin ini sih molecular assembler karena emang bikinnya susah banget. Dan aku perlu masuk ke ini ya, ke enggak sih, aku nggak perlu masuk ke Arthur, aku lupa. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pembahasan dari ya episode ini. Kita cuman kali lagi progres PR-PR kita yang aku bilang kemarin ya. Yang aku mungkin bilangnya sebagai shift progress atau apa istilahnya progress di shift ya, dimana kita bakalan ngeproses or di shift. Maksudnya ngedapetin resource-resource yang kita butuhkan di shift, kemudian kita automate dulu. Ada beberapa bagian lagi seperti nge-enchant tadi kita sudah ya nge-enchant nge-chipsnya, tinggal kita aplikasikan saja. Mungkin itu di oke aja buat gimana caranya. Mungkin itu bisa sekali sama auto crafting sih karena kebetulan crafternya adalah komponen dari molecular assembler juga, jadi aku bisa ya sekalian gitu ya bikin crafternya sekaligus untuk molecular assemblernya gitu ya. Dan crafternya bisa kita pakai dapati buat nyatuin semua ore piece-nya menjadi ore dan kita proses semuanya di sini ya. Secara otomatis alias aku nggak perlu ngelakuin apa-apa ya. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.